Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kematian adalah fase kedua setelah kehidupan di alam dunia. Pada fase ini setiap orang sudah mulai merasakan siksaan maupun kenikmatan, buah dari atas perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, semasa hidup di dunia sudah menyiapkan bekal kebaikan, sudah barang tentu akan mendapatkan kenikmatan di alam ini. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa selama di dunia, maka dia akan mendapatkan siksa kubur sebagai ganjaran dari perbuatan tersebut. Sahabat Sejuk Sehat channel yang dirahmati Allah, lantas apa saja bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman? Yang pertama, bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman yaitu dibentangkan kasur surga, diberi pakaian dari surga, dibukakan pintu surga, dan diluaskan kuburnya. Sahabat Sejuk Sehat channel yang dirahmati Allah, setelah seorang mayit mengalami ujian dengan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, jika berhasil menjawabnya, ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Dan jika tidak berhasil menjawabnya, ia akan mendapat siksa di alam kubur. Bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, ia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terdengar dari langit, telah benar hambaku, maka bentangkanlah baginya kasur dari surga, pakaianlah padanya pakaian dari surga, dibukakan baginya pintu menuju ke surga, kemudian aroma wangi surga mendatanginya. Diperluas kuburnya sampai sejauh mata memandang,
dan seorang laki-laki yang bagus wajah dan bajunya, serta wangi aroma tubuhnya, mendatanginya dan berkata, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Maka ia berkata, "Siapa engkau?" "Wajahmu mendatangkan kebaikan." Laki-laki itu menjawab, "Saya adalah amal solehmu." Kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka, dan dikatakan, "Ini adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengannya. Ketika melihat segala sesuatu yang ada di surga, ia berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan Ahmad. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, maka ada suara yang menyeru dari langit, "Hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga. Berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya, dan kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang." Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Al-Bara juga menjelaskan tentang nikmat kubur itu dalam riwayat, "Maka gerakkanlah permadani dari surga, dan danilah ia dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampaikanlah padanya wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan wangi baunya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bentuk nikmat kubur yang kedua yaitu dikumpulkan bersama arwah orang mukmin. Nikmat kubur selanjutnya yang akan diterima bagi ahli kubur yang soleh adalah arwahnya akan dikumpulkan bersama orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Hasan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya bertemu dengan roh-roh orang yang beriman." Hadis riwayat Hakim. Abdullah bin Ahmad berkata, "Bapakku pernah bertanya tentang arwah orang yang telah meninggal dunia. Apakah ia akan tetap dalam kuburnya atau berada di kerongkongan burung? Atau apakah ia juga mati sebelum ia bersatu dengan badan manusia?" Jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya terbang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai ia kembali kepada jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Nikmat kubur yang ketiga bagi orang yang beriman yaitu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sehat Channel yang dirahmati Allah, nikmat selanjutnya yang akan didapat oleh orang beriman dalam kuburnya adalah diberi rezeki oleh Allah. Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa orang yang mati syahid langsung mendapatkan nikmat kubur dan langsung lolos dari fitnah kubur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rizki." Quran Surat Al-Imran ayat 169. Sahabat YouTube Pak Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai 3 bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kita semua. Amin. Dan bila banyak salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.